Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Anies selaku dosen pada mata kuliah Ekonomi Makro. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Firanusi Urifa dengan NIM D600230033. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas daripada, laporan yang sekarang dijadikan PowerPoint untuk dipresentasikan, yakni dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Kerja dengan Metode MEAT pada Studi Kasus PT Cahaya Karisma Plasindo. Yang pertama, yakni profil perusahaan PT Cahaya Karisma Plasindo. PT Cahaya Karisma Plasindo berdiri sejak tahun 2005 dan bergerak di bidang manufaktur produk plastik. Perusahaan ini memiliki kurang lebih 350 karyawan tetap dengan kapasitas produksi mencapai kurang lebih 120 ton per bulan. Berlokasi di kawasan industri, tepatnya di Sukoharjo, di daerah Telukan. Perusahaan ini telah menjadi salah satu produsen plastik injection molding terpercaya di Indonesia. Proses produksi utama yakni yang pertama penerimaan dan persiapan bahan baku, yang kedua injection molding dengan total 18 mesin aktif, selanjutnya finishing manual oleh operator terlatih, dan quality control dan packaging produk jadi. Yang kedua yakni metode penelitian lapangan. Saya pertama-tama menggunakan pengumpulan data, yakni observasi langsung selama 10 hari kerja dengan 3 shift di lantai produksi PT Cahaya Karisma Plasindo dengan mengeluarkan kuesioner Nordic Body Map dengan diberikan kepada 42 responden operator produksi, lalu wawancara terstruktur dilakukan terhadap 15 narasumber dari berbagai level jabatan. Pengukuran dan penilaian, yakni pengukuran lingkungan kerja meliputi kebisingan, lalu pencahayaan dan temperatur di seluruh area produksi. Penilaian postur kerja dilakukan menggunakan metode REBA, yakni Rapid Entire Body Assessment pada seluruh stasiun kerja aktif. Selanjutnya yaitu temuan utama, yakni keluhan MSDS dan produktivitas. Keluhan dan absensi. 78,6% operator mengalami keluhan nyeri punggung bawah akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Tingkat absensi mencapai 8,3%, yakni yang berarti cukup ideal, masih kurang dari 3%, yang di mana 62% kasus absensi disebabkan oleh gangguan muskuloskeletal. Skor REBA rata-rata 9,2% dengan kategori resiko tinggi. Selanjutnya, produktivitas dan lingkungan kerja. Produktivitas menurun 12% dari kapasitas terpasang akibat kelelahan dan cedera kerja. Kondisi lingkungan kerja tidak memenuhi standar, yakni kebisingan 87-93 desibel, padahal ambang batas 85 desibel. Lalu pencahayaan area finishing hanya 180-220 lux dengan standar lebih dari 300 lux. Dan temperatur suhu melebihi batas kenyamanan kerja. Ya, selanjutnya terdapat analisis MEAT, yakni fishbone diagram dengan mengidentifikasi akar penyebab MSDS berdasarkan 6M, yakni man adalah operator fatigue, postur kerja buruk, kurangnya kesadaran ergonomi, lalu machine dengan desain workstation yang tidak ergonomis, mesin tanpa peredam getaran. Selanjutnya metode, postur kerja manual dan repetitif, tidak ada rotasi kerja terstruktur. Selanjutnya material, berat dan ukuran bahan yang melebihi kapasitas angkat aman.
Selanjutnya yaitu measurement, yakni tidak ada sistem monitoring ergonomi dan absensi tidak ditelusuri penyebabnya. Selanjutnya environment, yakni kebisingan dengan tingkat 87 sampai 93 desibel, pencahayaan 180 sampai 220 lux, lalu suhu tinggi yakni sudah melebihi batas. Keenam faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingginya keluhan MSDS serta penurunan produktivitas di lantai produksi PT Cahaya Karisma Pelasindo. Selanjutnya, analisis MEAT yakni HDA, Hierarchical Decision Analysis. Dalam konteks ini, Hierarchical Decision Analysis memetakan seluruh pengambilan keputusan dari level strategis hingga operasional di PT Cahaya Karisma Pelasindo. Analisis menunjukkan adanya gap keputusan yang signifikan antara level 2, yakni manajer produksi, dengan level 3, yaitu supervisor shift, yang menyebabkan hambatan dalam alur koordinasi dan komunikasi kerja sehari-hari. Dampak gap keputusan ini meliputi instruksi ergonomi tidak tersampaikan ke lantai produksi, respon terhadap keluhan operator menjadi lambat, serta ketidakkonsistenan penerapan prosedur K3. Perbaikan alur komunikasi antar level hierarki menjadi kunci keberhasilan implementasi intervensi ergonomi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu Work Domain Analysis. Work Domain Analysis menganalisis sistem kerja PT Cahaya Karisma Pelasindo melalui 5 level fungsi, yaitu tujuan fungsional, produksi plastik berkualitas, efisien, dan aman bagi operator. Yang kedua, nilai dan prioritas, yakni target produksi, keselamatan kerja, standar, sampai kualitas produk. Yang ketiga, fungsi tingkat umum, yakni pengelolaan mesin injection molding, alur material, dan sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi fisik, yakni workstation mesin, pencahayaan, sistem validasi, dan tata letak lantai produksi. Yang kelima, objek fisik, yakni komponen mesin, bahan baku plastik, produk jadi, dan alat pelindung diri. Inkonsistensi ditemukan pada ketidakselarasan signifikan antara fungsi fisik di level 4 dan tujuan fungsional di level 1. Kondisi workstation yang tidak ergonomis, pencahayaan yang di bawah standar, serta kebisingan yang melebihi ambang batas bertentangan langsung dengan tujuan fungsional keselamatan dan efisiensi kerja. Inkonsistensi ini menjadi akar permasalahan penurunnya produktivitas dan tingginya angka MSDS pada operator. Analisis MEAT dalam sosioteknis, yakni ditemukan ketidakselarasan signifikan antara dua subsistem utama. Yang pertama, subsistem teknis, desain workstation tidak ergonomis, tingkat kebisingan 87-93 desibel, melampaui ambang batas, lalu pencahayaan area finishing hanya 180 sampai 222 lux, yang harusnya standar lebih dari 300 lux, serta getaran mesin injection molding yang tidak terkendali. Lalu subsistem sosial, yaitu budaya kerja yang mendominasi lantai produk, yang berartikan production first, yakni komunikasi antar shift bersifat informal dan tidak terstruktur, serta minimnya kesadaran supervisor terhadap aspek ergonomi dan K3. Selanjutnya, ketidakselarasan ini menciptakan lingkaran setan yang membuat tekanan produksi mendorong operator mengabaikan postur kerja yang benar, sementara manajemen enggan menghentikan lini produksi untuk memperbaiki ergonomi, dan budaya production first secara aktif menghambat adopsi perubahan ergonomi,
Meskipun data menunjukkan bahwa MSDS dan absensi justru menurunkan output produksi secara keseluruhan, tetap saja pendekatan sosioteknis MEAT merekomendasikan intervensi terpadu pada kedua sistem secara kebersamaan. Rekomendasi intervensi teknis yang pertama redesign workstation ergonomis, yaitu redesign berbasis antropometri, yaitu meja workstation adjustable height arm yang untuk mengurangi beban postur kerja. Yang kedua, peningkatan sistem pencahayaan, yaitu instalasi LED di area produksi untuk menu standar yaitu 300 watt. Yang ketiga, pengendalian kebisingan, pemasangan akustik enclosed pada mesin ingested molding, vibration insulator, dan akustik panel untuk menurunkan kebisingan dari 80 sampai 93 ke kurang dari 85 desibel. 4. Program anti vibrasi dan safety, penerapan anti vibration mat, penyediaan APD seperti sarung tangan, anti vibrasi, dan penandaan zona kerja berbahaya. Selanjutnya, rekomendasi intervensi sosial. Yang pertama, sistem digital handover, yaitu menggantikan buku manual dengan sistem digital antar shift untuk meningkatkan akurasi komunikasi, transparansi, dan efisiensi koordinasi kerja antar operator. Yang kedua, pembentukan ergonomic commit, membentuk komite ergonomi pabrik yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mendorong penerapan standar ergonomi secara berkelanjutan di seluruh lini produksi. Yang ketiga, redesign sistem insentif K3, yaitu mengintegrasikan indikator K3 dan ergonomi ke dalam sistem insentif karyawan untuk mendorong budaya kerja aman, sehat, dan produktif secara menyeluruh. 4. Program employee wellness, melaksanakan program stretching rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, dan layanan fisioterapi dan operator guna mengurangi risiko MSDS dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, rencana implementasi program intervensi 3 fase, yang dimana fase pertama bulan 1 sampai 2 yaitu quick wins, yang berarti penyediaan APD ergonomik untuk seluruh operator, lalu program stretching dan peregangan rutin 3 kali sehari, lalu sosialisasi ergonomi dan K3 kepada seluruh karyawan, lalu implementasi sistem digital handover menggantikan buku manual, selanjutnya pemasangan rambu dan panduan postur kerja. Selanjutnya fase 2 bulan 3 sampai 6 intervensi teknis dan struktural. Yang pertama redesign workstation, kedua pemasangan akustik, 3 upgrade pencahayaan LED, 4 pembentukan ergonomi komite pabrik, selanjutnya penerapan rotasi kerja antar stasiun. Selanjutnya fase 3 bulan 7 sampai 18 yaitu transformasi sistem. Pertama, implementasi layout seluler baru. Kedua, penggantian mesin lama dengan desain ergonomis. 3. Sertifikasi sistem manajemen K3 dan audit ergonomi berkala. Selanjutnya yaitu terdapat estimasi biaya dan manfaat finansial, yakni total investasi program intervensi sebesar 753 juta dengan rincian utama redesign workstation ergonomik 288 juta, akustik vibration damper 180 juta, upgrade pencahayaan LED 95 juta, komponen pendukung lainnya 190 juta. Seluruh investasi mencakup perbaikan teknis dan sosial secara komprehensif untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Manfaat tahunan yang diproyeksikan mencapai 1,37 miliar bersumber dari penurunan absensi, peningkatan produktivitas sebesar 15% dan pengurangan biaya pengobatan MSDS. Payback kurang lebih dari 6,6 bulan. Investasi ini sangat layak secara finansial dengan ROI tinggi dan dampak jangka panjang dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya indikator kinerja utama. 1. Target dari 78,6% turun ke kurang dari 30% dalam 6 bulan. 2. Tingkat absensi karyawan target dari 8,3% turun ke
kurang 3% dalam 6 bulan dengan 62% absensi terkait MSDS. 3. Skor reba dan kebisingan. Skor reba dari 9,2 turun ke kurang dari 4, kebisingan dari 87 ke 93 desibel ke kurang dari 85 desibel. Yang keempat, produktivitas dan reject rate. Produktivitas naik lebih 15% dalam 6 bulan. Lalu reject rate QC turun ke kurang dari 40% dengan target zero LTI. Kesimpulan, hasil analisis menggunakan metode MEAT pada cahaya karisma Plasindo menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara subsistem teknis dan sosial berdampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan operator dan produktivitas perusahaan. Tingginya keluhan MSDS sebesar 78,6%, absensi 8,3%, dan penurunan produktivitas 12% merupakan konsekuensi langsung dari kondisi ergonomi yang belum optimal di lingkungan kerja. Intervensi MEAT yang komprehensif mencakup redesign workstation, pengendalian kebisingan, peningkatan pencahayaan, serta perbaikan sistem sosial dan budaya kerja, terbukti mampu memperbaiki kondisi teknis dan sosial secara bersamaan dengan total investasi 753 juta dan manfaat tahunan 1,37 miliar dengan payback periode kurang lebih 6,6 bulan, menjadikan program ini layak secara finansial. Lalu implementasi berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan daya saing di PT Cahaya Karisma Plasindo. Selanjutnya mungkin terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga hasil dari penjelasan kali ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kondisi kerja di produktivitas Cahaya Karisma Plasindo, dan semoga hasil dari presentasi saya membuahkan hasil yang jelas. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.